Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demil Channel. Jangan lupa subscribe. Oke teman, kali ini saya akan memberikan materi tugas pokok anggota Satpam. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Pertama, melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja. Itu sudah pasti. Yang kedua, melaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan lokasi masing-masing. Itu biasanya penempatan kos buat teman-teman di lapangan. Tiga, melakukan pemeriksaan pada tamu atau pemilik yang akan masuk ke area kerja. Nah, ini pemeriksaan bisa mobil, motor, atau tamu. 4. Menahan KTP atau SIM setiap tamu yang akan memasuki area kerja. Nah, teman-teman ini wajib dan perlu untuk pendataan. Bila mana ada kejadian sesuatu, bisa melihat data-data tamu-tamu yang datang. Kelima, memeriksa setiap mobil atau motor yang akan masuk atau keluar. Ini sudah pasti. Yang keenam, khusus untuk mobil dan terbuka atau tertutup harus diperiksa muatan dan surat jalan. Nah, saya ini punya pengalaman. Waktu itu tujuannya itu sama, hampir sama namanya. Gedungnya itu hampir sama. Dan ketika saya cek surat jalannya, ternyata nama jalannya itu berbeda. Cuman tujuannya itu hampir sama, namanya gedungnya itu hampir sama. Nah, teman-teman harus jeli dan dipahami muatan dan surat jalan. Takutnya salah. Jadi sebelum masuk, teman-teman yang di depan sudah mengetahuinya, ini mau kemana, tujuannya mau kemana. Yang ketujuh, penjagaan pos 1-6 harus berputar berganti dengan pos terdekat setiap jam. Contoh, anggota pos 1 menduduki pos 2, pos 2 menduduki pos 3, dan seterusnya. Ini teman-teman, biar teman-teman kerjanya nggak jenuh. Tergantung dari pimpinan atau tergantung dari BUJP lainnya, mau apa yang diterapkan seperti apa. Entah itu 1 jam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali, 4 jam sekali, itu berputar biar nggak jenuh, di refresh per jamnya biar semuanya merasakan. 8. Melaporkan setiap saat melalui HT keadaan sekitar atau situasi ke posko. Nah, teman-teman yang di lapangan biasanya itu 1 jam sekali melaporkan situasi ke posko atau ke pimpinan. 9. Pergeseran anggota dilaporkan ke posko dari masing-masing pos 1 sampai dengan pos 3. Begitu sebaliknya, posko memonitor setiap saat keadaan situasi di pos 1 sampai dengan 3. Nah, teman-teman, pergeseran anggota harus melaporkan ke posko atau ke pimpinan bila mana ada terjadi sesuatu. Pimpinan kalian sudah mengetahui posisi teman-teman yang di lapangan. 10. Pintu pagar atau gerbang harus selalu ditutup, anggota harus standby di tempat. 11. Menjaga dan memelihara aset dan inventaris perusahaan. Itu sudah pasti. 12. Menertibkan parkiran mobil dan motor pada saat parkir. Ini juga sudah pasti, tapi biasanya kalau misalkan parkiran sudah penuh, itu pasti parkiran acak-acakan. Sebenarnya sih kapasitas parkiran. Ya,
perlu dipahami. 13. Anggota bertanggung jawab atas tugas dan fungsi selama melaksanakan tugas. Teman di sini harus bertanggung jawab di setiap penempatan tugasnya. Di mana saja teman-teman harus siap bertanggung jawab saat bertugas. Untuk administrasi, yang pertama, anggota security bekerja selama 12 jam kerja. Ini tergantung sih, biasanya juga ada juga yang 8 jam, tergantung dari BUJP-nya. Yang kedua, penggantian shift dilakukan pada jam 07.00 pagi dan jam 19.00 malam. Ini yang 12 jam. 3. Dilarang untuk melakukan pergeseran waktu tugas pagi ke malam atau sebaliknya. Ya, teman-teman tidak boleh lanjut atau terus atau dari pagi sampai pagi lagi, teman-teman tidak boleh. Itu ada yang kena penalti, ada yang seperti ya pokoknya itu dalam dunia pekerjaan tidak boleh. Di Depnaker juga tidak boleh, karena itu udah melebihi batas kewajaran buat orang-orang bekerja. Keempat, tidak diperkenankan memasuki area kerja pada saat tidak bertugas dan membawa teman saat bertugas maupun tidak bertugas. Nih teman-teman harus mengerti seperti ini. Kadang-kadang saya lihat ada seperti ini, banyak juga, tapi ini teman-teman perlu dipahami. Yang kelima, anggota security wajib memakai pakaian dinas selama bertugas, itu sudah pasti. 6. Setiap anggota security dan kru dan koordinator wajib menandatangani daftar hadir. Nah, ini dan kru atau koordinator harus wajib menandatangani daftar hadir teman-teman yang bekerja. Sekarang mulai ke kode etik profesi satpam. Sebagaimana profesi yang lain, profesi satpam juga dituntut akan profesionalisme kerja dan kompetensi dalam bekerja. Hal tersebut akan membuat Anda lebih dihargai dan akan terus dipakai oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Dalam menuju peningkatan profesionalisme dan kompetensi, Anda harus memegang teguh kode etik dalam bekerja sebagai satpam. Berikut ini adalah kode etik satpam yang perlu Anda perhatikan. Kesetiaan terhadap perusahaan, pekerjaan, atasan, dan pegawai. Anda harus memiliki kesetiaan yang tinggi. Oleh karena itu, Anda harus memberikan perhatian yang penuh kepada setiap orang tanpa terkecuali, hingga semua merasakan tidak ada yang berbeda-beda. Memberikan teladan yang baik. Anda dalam melaksanakan tugas akan menerapkan peraturan terhadap apa yang akan Anda lindungi. Oleh karena itu, Anda harus menjadi orang yang pertama kali memberikan contoh dan teladan dalam melaksanakan peraturan yang Anda terapkan, sehingga orang akan turut mematuhi peraturan yang Anda terapkan. Oke, paham ya? Keselamatan dan keamanan. Perasaan aman harus mampu Anda berikan kepada perusahaan dan orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, Anda harus mampu meyakinkan bahwa Anda akan mampu mengamankan segala aset, orang, dan kegiatan sehingga keselamatan dan keamanan terjamin. Kejujuran. Hal ini merupakan sifat dasar yang harus Anda miliki, yaitu kejujuran. Dengan memiliki sifat kejujuran, maka Anda akan dipercaya oleh perusahaan Anda untuk
menjalankan setiap tugas tanpa ada perasaan khawatir dari atasan Anda serta orang-orang di dalamnya. Disiplin. Kedisiplinan merupakan hal yang wajib Anda miliki saat bertugas sebagai seorang satpam. Dengan disiplin, Anda akan bisa menjalankan tugas dengan baik dan meminimalisasi kesalahan yang akan terjadi saat melaksanakan tugas. Keadilan tanpa prasangka. Dalam bertugas, Anda memang harus tetap waspada, akan tetapi perlakuan kewaspadaan harus Anda terapkan kepada setiap orang tanpa memandang tata dan status dari barang tersebut. Hal ini akan membuat orang tidak merasa diperlakukan tidak adil. Demikian kode etik profesi satpam yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Anda saat bertugas sebagai satpam. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dengan materi yang tadi, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman, salam satu profesi. Subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih.